Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi desain grafis mengenai prinsip-prinsip tata letak pada desain grafis gitu. Jadi prinsip-prinsip desain merupakan suatu panduan yang dapat membantu dalam membuat desain sehingga desain akan mudah dan dapat menghasilkan desain yang good layout dan tidak menghasilkan desain yang dazzling ya. Jadi agar desain terlihat lebih bervariasi, lebih berwarna, lebih menarik, itu kita harus menggunakan prinsip-prinsip dan tata letak pada desain gitu. Jadi ada aturan mainnya gitu loh. Nah, prinsip-prinsip dan tata letak ini, yang pertama ada kesebandingan atau proporsi, yang kedua ada irama, terus yang ketiga ada keseimbangan, balance ya, dan yang keempat ada kontras, dan yang kelima itu ada kesatuan gitu loh. Nah, jadi itu semua bagian-bagian dari prinsip dan tata letak pada desain grafis itu. Jadi di sini materinya ada di LKS halaman 29 gitu. Jadi bisa kalian baca-baca aja pengertian-pengertian dari prinsip dan tata letak, terus bagian-bagian dari prinsip dan tata letak itu sudah jelas di situ ya, dijabarkan gitu. Jadi kalian tinggal baca-baca lagi. Dan di sini saya tidak akan membahas mengenai teori prinsip tata letak ini. Jadi saya akan membahas mengenai langsung pada sebuah desainnya. Jadi di sini saya ingin mengajak kalian gitu kan. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk langsung mengamati sebuah desain. Nah, di sini ada contoh desain yang sudah saya gunakan gitu ya. Jadi kita amati nih apa aja sih kandungan-kandungan prinsip-prinsip yang digunakan pada sebuah desain ini gitu. Nah, langsung masuk saja ke desainnya. Kita bahas ke desainnya. Desain yang saya gunakan di sini itu sumbernya dari Freepik ya. Jadi kalian bisa cari-cari contohnya itu kan sebagai buat referensi kalian ya dalam membuat desain itu di Freepik. Di sini desainnya terlihat lebih, menurut saya ini lebih simple ya. Menurut saya ini simple tapi terlihat menarik gitu. Di sini pesan yang disampaikan yaitu sebuah tulisan follow us gitu kan. Nah, apa saja sih kandungan-kandungan yang terdapat dalam desain di sini? Mari kita amati sama-sama. Oke. Nah, di sini saya sudah mengamatinya kebetulan ya. Nah, di sini dalam desain ini mengandung 3 kandungan sebuah prinsip gitu, sebuah prinsip dan tata letak. Dia menurut saya ini ada 3 gitu kan. Yang pertama ada kontras, yang kedua ada kesebandingan, yang ketiga ada irama. Oke, kita bahas dari kontras dulu. Mengapa di sini saya tuliskan kontras di sini? Di sini adalah sebuah kontras warna ya. Jadi penjelasannya di sini penggunaan warna biru muda pada icon follow yang dipadukan dengan warna kuning pada icon use terlihat lebih menarik dan membuat orang yang melihat langsung terfokus pada tulisan tersebut gitu. Walaupun warna yang digunakan tidak banyak, tetapi terlihat bagus dan menarik. Oke, kita lihat dari desainnya. Nah, di sini dia menggunakan 2 warna dalam penempatan sebuah tulisannya. Ada warna biru dan kuning gitu ya, ikonnya gitu. Dia menggunakan desain icon warna biru dan warna kuning. Nah, artinya kontras warna yang dipakai di sini, yang digunakan di sinilah yang membuat desain ini dapat terlihat menarik gitu. Dan yang lihat pun langsung terfokus gitu kan. Jadi mata kita langsung terfokus pada tulisan di sini, tulisan follow us di sini. Karena dia menggunakan kontras warna yang sesuai gitu. Oke.
simple tapi sesuai gitu kan. Nah, apalagi selanjutnya yang kedua itu ada kesebandingan proporsi. Nah, untuk menempatkan tulisan follow us, penggunaan shape bentuk persegi panjang dengan desain segitiga yang digabungkan di belakang icon. Terlihat icon menjadi hidup dan tidak flat. Oke, kita lihat desainnya. Nah, di sini untuk penempatan tulisan follow us-nya ya, di sini dia menggunakan shape. Nah, tuh shape persegi panjang. Tuh, saya sudah arahkan kursornya. Nah, di sini dia membuat shape persegi panjang yang dipadukan dengan segitiga. Ini saya zoom ya. Nah, di sini perpaduan segitiga tuh. Nah, di sini juga. Nah, artinya desain di sini tidak flat. Terlihat hidup, terlihat lebih menonjol gitu, bahwa terlihat icon ini lebih menonjol gitu kan. Nah, coba saja kalau ini tidak ada, pasti terlihat ya biasa aja gitu kan. Makanya seorang desainer ini dia harus memperhatikan bentuk juga, bentuk 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi gitu. Jadi harus memahami ke situ gitu. Itu melihat ke situ ya. Nah, makanya dia terlihat menarik di sini, ditambahkan sebuah segitiga di sini di belakang backgroundnya. Ya, di belakang shape-nya ya. Di belakang icon gitu. Oke, selanjutnya di sini ada kandungan irama. Yang pertama pada background, pembuatan shape bentuk bulat yang disusun terlihat seperti bentuk segitiga dengan bulatan yang sama dan penggunaan warna yang tidak begitu terang. Kemudian dibuat bentuk segitiga, lingkaran, dan garis putus-putus untuk menghiasi icon pada tulisan follow us. Oke, kita lihat pada sebuah desainnya. Nah, irama di sini dia menggunakan di sini dia membuat bentuk bulat-bulat ya, tuh bulat-bulat disusun sehingga ini kalau dilihat ya dipadukan menjadi bentuk segitiga. Nah, bentuk bulatan di sini dibuat itu dengan ukuran yang sama, dengan ukuran dan bentuk yang sama gitu ya. Jadi tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil gitu. Artinya seirama, sebentuk gitu kan. Satu ukuran, satu bentuk, satu irama. Oke, di sini juga tuh lihat. Nah, bentuk bulatannya rata, rapi ya, dan membentuk sebuah segitiga. Sebenarnya ini sih variasi aja sih. Balik lagi ke kreativitas kalian sebenarnya, ke kreativitas seorang desainer gitu dalam sebuah merancang desain. Nah, di sini juga nih yang bawah juga tuh sama ya. Nah, terus setelah itu dia juga membuat sebuah bentuk-bentuk lingkaran. Di sini lingkaran, segitiga, lingkaran lagi, segitiga lagi. Nah, terus juga ada garis. Nah, dia bentuk garis-garis putus-putus di sini tuh. Nah, di sini juga dia garisnya sama nih, ukurannya sama dia. Tidak ada yang panjang, tidak ada yang pendek. Artinya panjang dan pendeknya sama semua ya. Satu irama juga dia bikinnya gitu. Jadi sebenarnya buat variasi aja sih. Kalau irama itu lebih ke variasi desain ya. Nah, oke. Mungkin itu saja sih prinsip yang terkandung pada desain di sini gitu. Sebenarnya kalau untuk prinsip dan tata letak itu memang kita harus mengacu pada bagian-bagian yang harus digunakan gitu kan. Nah, yang tadi yang sudah saya sebutkan ya, gitu kan. Memang kita harus mengacu pada
sana gitu kan. Tetapi balik lagi penggunaan kreativitas itu sangat penting gitu. Jadi balik lagi ke gimana kreatifnya kalian dalam membuat desain gitu. Jadi supaya desain itu enak, supaya desain itu bagus, bervariasi, berwarna dan enak dilihat itu seperti apa gitu kan. Nah, artinya ketika dilihat tidak terlalu mencolok, ketika ya dilihat itu bagus lah gitu. Makanya harus menggunakan prinsip-prinsip ini, prinsip yang terletak, tetapi kreativitas, lagi-lagi kreativitas itu yang pertama gitu, yang mendukung. Nah, sebaiknya kalian coba cari-cari contoh-contoh desain yang kalian sukai gitu, yang kalian minati, karena banyak gitu ya contoh-contohnya tuh. Jadi cobalah kalian mulai mengamati gitu kan, mulai meniru, tidak apa-apa meniru, mengamati dan memodifikasi gitu sebuah desain tuh dengan karya kalian. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.